Tidak semua rahasia boleh didengar oleh semua orang. Selamat datang kembali di ruang gelap, tempat kisah-kisah terlarang dalam bisikan pelan. Dan hanya mereka yang terpilih yang diizinkan untuk mendengarnya sampai akhir. Malam ini, aku akan membuka sebuah cerita yang tidak pernah berani diceritakan secara terang-terangan. Sebuah novel horor misteri tentang benda yang selalu dianggap sepele, namun menyimpan kekuatan, kutukan, dan aib yang dikubur dalam-dalam oleh zaman. Inilah Kolor Sakti, karya Kang Ramli author. Cerita ini khusus untuk kamu yang sudah menjadi langganan channel ini. Karena apa yang akan kamu dengar bukan sekedar cerita, tapi rahasia, dan tidak semua orang kuat menanggung akibatnya. Jika kamu mendengarkan sampai akhir, jangan kaget jika setelah ini malam terasa lebih panjang dan bayangan terasa lebih dekat. Matikan lampu, gunakan headset, dan jangan pernah menertawakan apa yang akan terjadi, karena cerita ini sudah memilih pendengarnya sendiri. Jaka melangkah begitu cepat. Setibanya di rumah, dia langsung menyampaikan kepada Nenek Ambar bahwa dia harus pergi ke desa sebelah karena ada keperluan yang sangat mendesak. Dia juga sempat memberitahu tentang bibit jagung yang disimpan olehnya. Nih, kalau ada pekerja yang nanyain benih jagung, benihnya Jaka simpan di dalam karung ya, ucapnya sambil masuk ke dalam kamar untuk mengambil sweater dan kupluk agar perjalanan malamnya tetap hangat. Sebelum keluar rumah, dia mencium tangan Nenek Ambar dan melangkah pergi menuju Sungai Cikoneng untuk menemui 3 pocong yang sudah sepakat bertemu di saat malam Jumat Kliwon. Malam semakin larut, hembusan angin semakin dingin. Untung saja dia sudah membungkus tubuhnya dengan sweater hitam tebal dan kepalanya mengenakan kupluk berwarna coklat tua. Dengan langkah mantap dia meninggalkan desa seorang diri dan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi rumput lebat. Suasana begitu hening dan mencekam. Yang terdengar hanya suara langkah kakinya di tengah keheningan. Di kaki gunung, dia terus berjalan tanpa henti, mengikuti jalan setapak yang menuntunnya menuju Sungai Cikoneng. Di setiap langkah yang dilewatinya, tak ada satupun orang yang ditemui. Yang terlihat hanya kegelapan dan udara dingin yang menjadi teman perjalanannya. Bulan purnama perlahan mulai bersinar terang di malam Jumat Kliwon. Cahaya bintang yang berkelip cerah seolah menari di langit biru yang jernih. Pemandangan yang sangat indah di malam itu, namun suasananya tetap mencekam. Seiring langkahnya, tujuannya semakin dekat dengan tempat yang akan dituju. Udara malam terhirup garam, menerpa tubuhnya dengan hembusan yang menenangkan. Perjalanannya terasa nyaman dan tenang tanpa hambatan. Jarak Sungai Cikoneng cukup jauh jika ditempuh dengan jalan kaki dari desa Cihulang. Namun, dia terus melangkahkan kaki karena dirinya didorong rasa penasaran akan maksud dari wangsit yang selama ini dia dapatkan dalam mimpinya. Sudah beberapa malam, wangsit itu selalu hadir dalam mimpi, selalu dengan pesan yang sama. Seorang kakek berjubah putih berulang kali memintanya untuk mengambil kolor sakti, benda yang selalu disebut-sebut dapat mengubah jalan hidupnya yang selalu terkena sial terus. Di tengah perjalanan, Jaka berhenti di sebuah bukit sambil melihat sekeliling. Sudah berapa jauhkah dia berjalan? Saat melihat dengan kedua matanya, desa Cihelang terlihat kecil dari kejauhan.
hanya kerelipan lampu rumah yang tampak seperti titik kuning menyala di malam yang gelap. Seharusnya malam ini Jaka tertidur pulas di rumah. Jika bukan karena wangsit dan janji dengan ketiga pocong, dia takkan sudi untuk berkeliaran di malam yang dingin dan sunyi sepi. Di saat dia akan melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba ada sesuatu yang tak biasa telah terjadi. Muncul sebuah cahaya yang begitu terang, tengah menyembur dari dalam tanah. Cahaya itu terus memancar, membuatnya tersentak kaget. Tak lama kemudian, gemuruh suara terdengar hingga memecah keheningan malam. Tanah yang dipijaknya mulai bergetar hebat. Cahaya terang itu seolah membelah tanah berpasir yang tengah dia lewati. Angin tiba-tiba berhembus dengan kencang, membuat tubuhnya langsung bergoyang karena terpaan yang begitu kuat. Dia berusaha untuk mempertahankan keseimbangan tubuhnya. Kedua kakinya tertanam kuat di tanah untuk menahan hembusan angin yang semakin menggila. Cahaya yang begitu terang perlahan mulai memperlihatkan wujudnya. Sosok itu belum sepenuhnya terlihat jelas, namun suaranya begitu lembut saat terdengar. "Kamu jangan takut," ujar sosok seorang wanita cantik dengan tubuh tanpa selai benang. Kemunculan wanita itu membuat Jaka terkejut. Dia langsung terdiam dan pikirannya mencoba untuk mencerna apa yang baru saja dia lihat. Dengan perlahan, dia menarik napas panjang untuk menenangkan dirinya yang sedang tak percaya apa yang kini ada di hadapannya. "Sekarang sudah waktunya, ayo ikut saya," ajak wanita itu dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. Jaka tak bersuara. Dia hanya mengangguk pelan karena dirinya telah membulatkan tekad sejak malam sebelum meninggalkan desa. Dia terus mengikuti wanita itu yang sudah berjalan di depannya. Namun, kedua matanya tak fokus pada jalan yang dia lalui. Dia terus memandangi tubuh molek wanita tersebut, yang terlihat jelas kulit putih mulus tanpa ada cacat sedikit pun, membuat dirinya semakin tak bisa mengalihkan pandangan. Meski pikirannya sudah dipenuhi banyak pertanyaan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi, dia masih bingung. Hendak dibawa kemana dirinya oleh wanita cantik yang masih misterius. "Kamu, kalau jalan lihat ke bawah, kenapa kamu terus memandangiku?" tegur wanita itu tanpa menoleh ke arah Jaka. Wanita itu tetap melangkah dengan tenang di depannya. Sontak saja Jaka langsung menundukkan kepala. Dia segera memperhatikan langkah kakinya sendiri. Wajahnya terlihat memerah karena merasa malu. Dia sudah menyadari bahwa dirinya ketahuan menatap tubuh wanita itu. Namun, rasa malu yang bercampur dengan perasaan takut yang terus berkecambuk dalam hati, dia mencoba mengendalikan diri, meski sulit untuk menyembunyikan rasa takutnya. Kini Jaka berusaha tetap tenang dan terus berpura-pura acuh tak acuh. Tetapi keringat dingin terus mengalir dari pelipisnya. Beberapa kali dia selalu menyeka keringat dengan tangan, tanda kegelisahan yang tak dapat dikendalikan. Meski begitu, Jaka tetap mengikuti langkah kaki wanita yang memandu jalannya. Perjalanan masih sangat panjang. Wanita itu menjadi pemandu menuju Sungai Cikoneng. Sungai itu sudah lama terkenal karena keangkerannya. Heningnya malam semakin mempertegas suasana yang begitu mencekam, membuat setiap langkah terasa lebih berat. Namun, Jaka terus melangkah dan menguatkan diri untuk menghadapi apapun yang akan terjadi nanti. Sementara itu, tunangan Jaka yang bernama Risa sedang gelisah di dalam kamarnya.
Tak seperti biasanya, dia duduk tak tenang, meski sudah berbaring di atas tempat tidur. Kedua matanya tetap tak bisa terpejam. Bibirnya terus bergerak melafalkan doa-doa untuk keselamatan calon suaminya. Oh Tuhan, selamatkanlah calon suamiku dari segala mara bahaya. Aku begitu menyayanginya sejak dulu. Bisiknya penuh harap. Dia tak tahu pasti kemana arah tujuan Jaka. Ketidaktahuan itulah yang membuat rasa cemasnya semakin membesar. Risa terus berusaha untuk memejamkan mata, tetapi bayangan wajah Jaka terus menghantui pikirannya. Dalam kegelisahannya, dia meraih guling di samping tubuh. Guling itu dipeluk dengan erat, hingga dirinya selalu membayangkan guling itu sebagai Jaka calon suaminya. Dia berharap kehangatan itu bisa mengusir rasa gelisah yang terus membebani pikirannya. Di rumah yang berbeda, pada malam Jumat Kliwon, Rahayu, mantan pacarnya Jaka, telah bertekad bulat. Dia akan melakukan cara apapun agar Jaka kembali ke dalam pelukannya. Pikirannya tak tenang dan angan terus melayang. Dia terus mencari cara agar Jaka bisa bersamanya lagi tanpa ada yang bisa merebutnya kembali. Terlintaslah di benak Rahayu untuk memelet Jaka agar tergila-gila padanya. Tekad itu sudah bulat dan akan dilaksanakan malam ini juga. Rahayu dengan cepat mempersiapkan segala yang dibutuhkan dan dia segera melakukan ritual agar Jaka terpikat oleh kecantikannya. Dia mulai duduk bersila dengan mulut komat kamit, membacakan mantra tanpa henti. Dia sadar tindakannya jauh menyimpang dari ajaran kedua orang tuanya. Dari dalam tas, dia mengeluarkan sebuah foto lama yang diambil 5 tahun lalu. Dalam foto itu terdapat wajah Jaka. Namun, tanpa sepengetahuan Rahayu, sesuatu yang aneh telah terjadi. Wajah dalam foto itu tiba-tiba berubah dengan sendirinya. Rahayu yang masih fokus membaca mantra dengan mata terpejam, dirinya tak menyadari kalau ada perubahan pada foto yang ditujunya. Tidak semua yang dibuka bisa ditutup kembali. Malam semakin larut dan apa yang baru saja kamu dengar bukanlah akhir dari segalanya. Istirahatlah, tapi jangan terlalu lelap, karena kolor sakti belum melepaskanmu sepenuhnya.